ODP memang ada, kita Ya. tidak bisa ya, ada kurang lebih Sekitar berapa kita jumlahnya? 8 ya, karena setiap orang yang dari luar daerah kita masukkan sebagai ODP. ODP. Misalnya ada orang tuanya di sini, terus anaknya kuliah di Jakarta atau mondok di mana, Iya. datang kita masukkan ODP. ODP ini bukan berarti dia sudah sakit, tidak. Bukan berarti ada gejala, tidak. Orang sehat pun yang ketika dia berada dari daerah-daerah yang dinyatakan oleh kesehatan itu rawan, maka kita masukkan sebagai orang dalam pemantauan. Dan memang kemarin yang diisolasi di rumah sakit itu ada 2 dengan status ODP, orang dalam pengawasan. Nah, setelah itu yang satu itu teman-teman tim di rumah sakit Kungkep terus berkonsultasi dengan teman-teman tim yang di rumah sakit Bahteramas dan rumah sakit Kota Kendari yang disebut dengan telemedicine, menyampaikan kondisi pasien kepada mereka. Nah, mereka mengambil kesimpulan yang dirujuk satu Satu orang, dan itu pun kita tidak bisa pastikan apakah dia memang kategori PDP atau ODP. pasien dalam pengawasan. Yang pasti kita rujuk. Tapi dilakukan perujukan itu kan sudah berdasarkan hasil pemeriksaan dokter. Ya, apakah mungkin ada gejala-gejala yang seperti itu atau seperti bagaimana? Rujukan yang dilakukan itu sebenarnya lebih kepada konteks karena kita foto ronsen kita belum ada, maka itu adalah penegak diagnosa namanya. Kita menegakkan diagnosa dengan melalui foto ronsen. Kita belum ada di rumah sakit ini. Jadi teman-teman hanya melihat gejala klinisnya. Ya, yang diindikasikan salah satu memang melakukan baik pemeriksaan laboratorium seperti pada pasien umumnya. Tetapi yang mereka lihat hanya penurunan leukosit, ya, sel darah putih. Penurunan sel darah putih. Menurun. Tapi itu memang adalah isyarat dia terinfeksi virus. Tapi virus ini banyak. Iya. Ya. Ada virus cacar, ada virus influenza, ada apa. Informasi yang diperoleh juga kemarin, Pak, apakah ya pasien yang dirujuk ini dia berada di Kota Kendari atau di luar dari Kota Kendari? Segala macam, kemudian kelihatannya ada bintik merah. Yang kita lihat bintik merah ini biasanya gejala penyakit cacar atau yang lain, ya. Sehingga dia dirujuk ke sana. Prinsipnya kita untuk menegakkan diagnosa. Yang penting kita doakan jangan positif. Saya mau jangan positif, itu doa kita, ya. Ya, masyarakat dari kecamatan mana, Pak? Ya, orang di sini di Wauni Barat ini, ya, orang tuanya tinggal di Nangara, ya. Tapi sekali lagi ini jangan terlalu kita expose untuk memberikan penguatan masyarakat kita supaya mereka tetap beraktivitas dengan baik. Kenapa? Ya, karena saya terus terang saja kita ingin menguatkan masyarakat, karena jangan sampai dengan informasi-informasi prak mereka ketakutan yang berlebihan, tidak mau lagi mencari nafkah hidupnya karena maunya mereka tinggal di rumah saja. Baik, sudah berapa hari dilakukan pemeriksaan di kita pelabuhan mulai itu? Sabtu yang lalu, tetapi sebelumnya itu teman-teman di beberapa titik sudah melakukan di kecamatan-kecamatan di mana-mana, ya, di Kota Langara ini sudah keliling dan ini kita teruskan. Tadi kita juga sudah bicara bahwa setiap OPD itu harus punya daerah pemantauan. Nah, ini langkah progres yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk membentuk tim. Jadi sudah dibagi, Pak? Pemantau sudah kita bagi sesuai kecamatan 7 dan tugasnya mereka itu ada 6. Ya. Yang pertama kita harapkan mereka mengkoordinasikan dengan tim cegah corona di kecamatan. Yang kedua, mereka harus membangun kemitraan dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ya, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di kecamatan dan desa.
Tugas yang ketiga, mereka melakukan pemantauan. Sudah sosialisasi ataupun upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan. Tugas yang berikutnya, tim ini juga harus melakukan advokasi pada masyarakat agar kita mau secara bersama-sama untuk melakukan pencegahan penyakit corona. Tugas yang kelima itu mengevaluasi kesiapan kita di lapangan, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan petugas kesehatan, kesiapan tim yang ada di sana. Jangan sampai hanya dibentuk tapi sebetulnya mereka tidak siap untuk bekerja. Iya. Yang terakhir, tugas tim itu adalah melaporkan setiap kondisi yang ada di wilayah, termasuk bila ada hal-hal yang masyarakat sakit supaya dilaporkan, supaya masyarakat cepat mendapatkan penanganan kesehatan.